Muda, peristiwa Mei 1998 memang telah melahirkan sebuah reformasi. Ada pergantian pemerintahan dan kehidupan berwarga negara. Harga reformasi ini cukup mahal karena telah meminta korban yang tidak sedikit. Ada korban jiwa dan juga ada korban materi. Apakah perjalanan reformasi saat ini telah sampai pada tujuannya? Saya Nana Harun akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak reformasi di negeri ini dalam referensi sejarah Indonesia. Awal bulan Maret 1998 melalui sidang umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun saat itu Indonesia berada dalam situasi yang memprihatinkan. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi ini mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah bergerak menggelar demonstrasi dan aksi yang menuntut turunkan harga sembako, menghapus KKN dan turunkan Soeharto dari kursi presiden. Rentetan peristiwa kekerasan terjadi sepanjang bulan Mei 1998. Tanggal 12 Mei 1998, dalam unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembak dan tewasnya 4 orang mahasiswa. Tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta terjadi kerusuhan massal dan penjarahan. Tanggal 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Aksi ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei, yaitu Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden. Baiklah pemirsa muda, dalam penelusuran kita kali ini kita akan segera menemui narasumber kita untuk bertanya dan membahas lebih dalam lagi seputar peristiwa reformasi 1998 yang lalu. Baik, menurut Bapak sendiri apakah arti reformasi itu sesungguhnya? Makna reformasi sampai dengan hari ini baru menyentuh hal-hal yang bersifat politik. Demokrasi semakin terbuka, kebebasan orang berbicara, menyampaikan pendapat, pikirannya, dan berorganisasi terbuka di mana-mana. Orang memiliki saluran-saluran politik yang demikian luas, memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan pendapat-pendapatnya dan berkiprah di era demokrasi dengan seluas-luasnya. Namun tentunya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menemukan tujuan dari reformasi tersebut untuk memberikan kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Dan disinilah yang menjadikan kritik-kritik terhadap reformasi, bahwa reformasi itu ternyata tidak memperbaiki keadaan ekonomi. Namun saya yakin apabila pemerintah konsisten melakukan agenda-agenda demokratisasi dengan baik, kita juga akan sampai ke sana. Dan kritik-kritik itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa reformasi ini tidak menghasilkan apa-apa, itu juga tidak tepat. Justru kita berada pada track yang benar, tinggal membuat agenda-agenda reformasi ini lebih bermakna. Bisa tolong diceritakan Pak, momen apa yang paling penting pada awal perjalanan reformasi di negeri kita ini? Pada saat itu terjadinya satu krisis ekonomi ya, dengan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang begitu drastis ya pada bulan Juli 1997, kemudian diikuti oleh situasi politik yang cukup meresahkan pada saat itu. Akibatnya menurunkan kesejahteraan rakyat demikian drastis. Kemudian itu berdampak kepada stabilitas politik yang tidak pasti. Ketidakpuasan masyarakat kemudian terakumulasi. Masyarakat menghendaki adanya perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan. Dan mahasiswa menangkap gejala ketidakpuasan masyarakat yang merata, dan sampailah pada momentumnya menguasai gedung DPR, MPR berhari-hari. Dan itu juga dipicu oleh kemarahan yang meluas atas tragedi 12 dan 12 Mei ya, Trisakti, penembakan mahasiswa Trisakti yang mengakibatkan beberapa mahasiswa meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Dan itulah awal dari keruntuhan rezim Orde Baru
Dan pada akhirnya gerakan mahasiswa mendapatkan dukungan yang begitu luas dari rakyat Indonesia yang kemudian mampu memaksa Pak Harto untuk menyatakan berhenti atau turun dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Ya, saya rasa pada saat itu kalau Presiden Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya dengan dukungan militer masih memungkinkan. Dan tentunya akan ada konsekuensi pertumpahan darah yang begitu luas ya, dan akan sangat menyedihkan. Saya rasa Pak Harto cukup arif pada saat itu dengan menyatakan mundur. Baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Setelah pengunduran diri Soeharto, posisi Presiden Indonesia digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 1998, sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada masa ini, pintu kebebasan terbuka bagi warga negara. Partai-partai politik banyak bermunculan. Ada 48 partai politik menjadi peserta pemilu 1999. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan. Selanjutnya, Habibie juga mencabut larangan berdirinya Serikat-Serikat Buruh Independen. Apa yang memancing gerakan mahasiswa semakin kuat di tahun 1997? Siapa pengganti Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya?